wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Diza Ramadhani dengan NIM A111241183. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Kritik Sastra dengan dosen pengampu Ibu Fadela SPD MPD. Pada video kali ini saya akan menganalisis karya sastra berupa puisi dengan menggunakan aspek pokok kritik sastra dan prinsip kritik sastra. Adapun puisi yang akan saya analisis berjudul Sejak Sebatang Lisong karya W.S. Rendra. Yang pertama, analisis karya sastra. Bagian A, sinopsis singkat karya puisi Sajak Sebatang Lisong adalah sebuah kritik tajam terhadap dunia pendidikan dan kesenjangan sosial di Indonesia. Puisi ini menggambarkan sosok aku yang sedang menghisap sebatang lisong sambil memandangi kenyataan pahit. Bagaimana pendidikan seringkali hanya menjadi menara gading yang menjauhkan mahasiswa dari persoalan rakyat jelata. Rendra mempertanyakan relevansi rumus-rumus akademik jika tidak mampu menyelesaikan kelaparan dan kemiskinan di depan mata. B. Analisis berdasarkan aspek kritik. Yang pertama, menguraikan unsur karya atau unsur intrinsik. Diksi yang lugas, yaitu berbeda dengan puisi liris yang mendayu-dayu. Rendra menggunakan diksi yang kasar dan konkret seperti pelacur, selokan 8 juta kanak-kanak, dan angkuh. Ini bertujuan menciptakan efek kejutan dan konfrontasi. Imaji, terdapat imaji penglihatan yang kontras antara gedung-gedung bertingkat dan perkampungan kumuh. Rendra membangun suasana yang gerah dan gelisah. Majas, retoris, yaitu puisi ini penuh dengan pertanyaan retoris yang menampar seperti apakah artinya berpikir bila terpisah dari masalah kehidupan. Struktur, yaitu tipografinya bebas, mencerminkan kebebasan berpikir dan perlawanan terhadap aturan formal yang mengekang. 2. Menafsirkan makna, yaitu makna utama puisi ini adalah gugatan terhadap relevansi pendidikan. Rendra menafsirkan bahwa kecerdasan intelektual tidak ada gunanya jika hanya menjadi hiasan bibir. Sebatang lisong menjadi simbol ketenangan di tengah badai pikiran, di mana sang penyair mencoba mencerna ketidakadilan. Ada pesan moral bahwa ilmu pengetahuan harus menjadi alat pembebasan, bukan alat untuk menyombongkan diri di hadapan rakyat yang buta huruf. Yang ketiga, memberikan penilaian, yaitu secara estetika sosial puisi ini sangat berhasil. Rendra berhasil mengubah kemarahan menjadi seni. Penilaian utama terletak pada kejujuran emosional puisi ini, tidak berpura-pura indah. Ia memilih untuk menjadi benar daripada sekadar bagus. Ini adalah tipe puisi pamflet yang memiliki kekuatan penggerak massa. C. Analisis berdasarkan prinsip kritik. Objektivitas. Secara objektif, puisi ini menggunakan latar sosial Indonesia tahun 70-an. Kritik yang disampaikan memiliki objek yang jelas: birokrasi pendidikan, kaum intelektual yang pasif, dan ketimpangan ekonomi. Data-data yang disebut seperti jumlah anak putus sekolah memberikan dasar objektif pada keresahan penyair. Argumentatif, logika yang dibangun Rendra sangat kuat. Ia berargumen bahwa pendidikan adalah proses memanusiakan manusia. Jika pendidikan justru membuat orang merasa asing dengan bangsanya sendiri, maka ada yang salah dalam sistem tersebut. Argumentasi ini dibangun melalui perbandingan antara buku teks dengan lumpur sawah. Sistematis, yaitu analisis puisi ini bergerak dari keresahan pribadi, mengisap lisong, melihat keluar masalah sosial, masuk ke institusi sekolah atau universitas, dan diakhiri dengan sebuah deklarasi perjuangan. Struktur pemikirannya runut dan tidak melompat-lompat. Konstruktif, kritik Rendra tidak berhenti pada cacian. Secara implisit, ia memberikan saran konstruktif agar kurikulum pendidikan ditinjau kembali lebih membumi, dan agar para cendekiawan turun ke lapangan untuk memahami realitas rakyat. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan karya sastra, yang pertama keberanian, yaitu menjadi suara bagi mereka yang tidak bisa bicara. Dan yang kedua, kekuatan retorika, yaitu setiap baitnya memiliki daya ledak yang mampu membangkitkan semangat pembaca atau pendengar. Yang ketiga, keabadian tema, yaitu meskipun ditulis tahun 1977, masalah kesenjangan pendidikan yang dibahas masih sangat relevan
hingga hari ini. Kekurangan karya sastra yang pertama, kurangnya metafora estetik, yaitu karena terlalu fokus pada pesan sosial atau puisi pamflet. Aspek keindahan bahasa atau estetika murni terkadang dikorbankan demi kelugasan pesan. Yang kedua, sifatnya yang agitatif, yaitu bagi sebagian kritikus puisi ini dianggap terlalu politis sehingga nilai seninya dianggap barisan dengan propaganda. Yang keempat, penutup. Kesimpulan melalui analisis aspek dan prinsip kritik sastra dapat disimpulkan bahwa Sajak Sebatang Lisong adalah karya yang monumental dalam sejarah sastra Indonesia. W.S. Rendra tidak hanya menulis puisi, ia menulis sebuah dokumen sosial. Kekuatan utama karya ini bukan terletak pada rima atau bait yang cantik, melainkan pada integritas antara pemikiran dan realitas. Puisi ini menantang setiap pembaca untuk tidak hanya menjadi pintar secara otak, tetapi juga cerdas secara empati dan sosial. Demikian analisis yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.